Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Pada sesi ini saya akan bahas 3 topik yang sedang hangat diperbincangkan di ruang publik dalam beberapa hari belakangan. Yang pertama adalah mengenai pidato dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sidang PBB pada beberapa hari yang lalu, yang mana di podium yang sama juga Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan perihal sikap politik Indonesia atas apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina, terutama dengan Hamas. Lalu kemudian dalam pidatonya di beberapa hari yang lalu di sidang PBB itu, ternyata Benjamin Netanyahu ini secara berulang dan sangat tegas sekali kembali mengingatkan bahwa tidak ada yang berubah dengan target awal mereka untuk memberikan pembalasan kepada Hamas. Karena menurut Netanyahu, kesulitan kemanusiaan yang terjadi hari ini cikal bakalnya bermula dari serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu itu. Berarti sudah berlangsung sekitar 2 tahun ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Karena itu kemudian Netanyahu memberikan sebuah kritik kepada masyarakat ataupun kepada para pemimpin dunia yang menganggap bahwa kesulitan kemanusiaan yang terjadi hari ini di Palestina, terutama di jalur Gaza, itu semata-mata disebabkan oleh Israel. Dan kritik tersebut nampaknya tidak diterima oleh Benjamin Netanyahu. Karena itu ia memberikan pembelaan bahwa harusnya masyarakat dunia dimanapun berada, para pemimpin dunia dimanapun berada, tidak boleh melupakan peristiwa tanggal 7 Oktober 2023 itu. Karena Hamaslah yang memulai itu, bukan Israel. Dan peristiwa itu juga kemudian menimbulkan banyak korban di pihak Israel. Bahkan sampai hari ini teman-teman, masih banyak yang merupakan sandera yang belum dibebaskan oleh pihak Hamas. Karena itu kemarin ketika Netanyahu pidato di sidang PBB, ternyata itu juga ikut disiarkan di jalur Gaza. Terutama katanya itu bertujuan untuk memperdengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Netanyahu kepada warga Israel yang masih disandera, dan juga kepada pihak warga yang ada di jalur Gaza, dan juga kepada Hamas perihal komitmen Israel yang akan memberikan pembalasan sepenuhnya kepada pihak Hamas. Lalu kemudian teman-teman Bapak Ibu sekalian, menariknya dalam sidang PBB itu kan Pak Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan ya mengenai semangat kemanusiaan, dan juga bahkan Pak Prabowo menyampaikan perihal jikalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia juga pun bisa mengakui Israel. Memang pidato dari Pak Prabowo ini memunculkan beragam reaksi. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang setuju menganggap ini bijaksana, yang tidak setuju menganggap ini, wah ini kelewatan katanya ya. Bahkan kemudian tidak jarang mereka memberikan kritik kepada Pak Prabowo Subianto. Lalu kemudian teman-teman, yang kedua adalah, sekaligus juga ini menjadi poin yang ketiga, ini perihal semangat dari bangsa kita Indonesia yang luar biasa memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga yang ada di jalur Gaza, yaitu 10.000 ton beras. Kalau diangkakan teman-teman dalam sebuah ulasan, disebutkan bahwa penyaluran bantuan pangan untuk warga di jalur Gaza tersebut melalui Badan Pangan Dunia itu bernilainya 12 juta dolar Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan berarti berada di angka 200,4 miliar rupiah. Ini tentu angka yang sangat besar sekali. Bagi saya secara pribadi, semangat memberikan bantuan tersebut boleh saja, tentu sesuatu yang baik. Tetapi kemudian teman-teman, ini menjadi pro dan kontra, karena pada saat yang bersamaan kemudian ramai ataupun viral beberapa video yang memprihatinkan seperti yang ada dilihat teman-teman ya. Saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka-mereka yang masih kesulitan, masih susah untuk bisa membeli beras, itu rela kemudian menukarkan hasil kebunnya kepada orang-orang tertentu, yang terutama dalam video yang sudah viral itu kepada yang merekam ya, untuk bisa mendapatkan beras. Akhirnya muncullah beragam opini yang sifatnya kontra, bahwa kalau kemudian bangsa ini bisa dengan semangat dan luar biasanya memberikan bantuan kemanusiaan sedemikian fantastisnya untuk warga yang ada di jalur Gaza, bisakah hal yang sama juga diimplementasikan bagi warga negara sendiri? Teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya tidak sedang dalam rangka anti ya dengan bantuan kemanusiaan diberikan ke sana. Bagi saya silakan saja. Tapi yang kita harapkan adalah perhatian yang sama ini dengan standar yang sama, dan kalau bisa dengan angka yang sama juga bisa kemudian diberikan kepada warga negara sendiri. Ya, kalau kemudian kita bisa dengan semangat ya memberikan bantuan kepada yang bukan warga negara kita, harusnya semangat itu bisa berkali-kali lipat banyaknya
untuk bisa memberikan bantuan kepada warga negara sendiri. Teman-teman, seperti yang ada di layar itu, ini warga yang ada di Papua. Wah, kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, mereka ini ya dalam kesulitan ekonomi, sehingga pada akhirnya jalan keluarnya untuk bisa makan nasi harus menukar hasil kebunnya. Ada yang bawa cabai, teman-teman ya. Ada kemudian yang bawa singkong, bawa daun singkong, bawa pisang, bawa hasil kebun apa saja yang bisa ditukarkan untuk mereka bisa mendapatkan beras. Oleh karena itulah kemudian muncul beragam sikap yang nampaknya mengkritik ya perihal semangat itu, kok kemudian hanya ke sana saja, tidak diterapkan juga dalam negeri, di bangsa kita sendiri. Padahal teman-teman, tentu keadilan dalam hal pangan ini utamanya kan harus dalam negeri dulu ya, tidak mungkin langsung keluar kawan-kawannya. Oleh karena itu memang saya kurang tahu sampai hari ini belum ada respon ya, belum ada tanggapan dari pemerintah perihal itu, perihal bagaimana menyikapi masyarakat Indonesia yang juga mengalami kesulitan ekonomi, terutama yang bahkan dalam hal membeli beras saja juga masih susah. Oleh karena itulah sebenarnya ini menjadi PR Bapak Prabowo Subianto juga kepada semua pihak, bahkan bukan hanya itu teman-teman ya. Sekali lagi pada sesi ini saya mau ingatkan ya, ini topik tambahan kawan-kawan ya. Perihal intoleransi di bangsa ini masih saja terjadi. Kebetulan pada waktu yang lalu kan Pak Prabowo bicara perihal kemanusiaan, bicara perihal keadilan, kebebasan, kemerdekaan. Sebenarnya di bangsa ini pun juga kasus-kasus seperti itu masih terjadi ya. Belum merdeka secara ekonomi di bangsa ini, ada masyarakat kita masih banyak yang susah. Belum merdeka dalam hal beragama pun juga ada buktinya persekusi, intoleransi terjadi mana-mana. Lalu kemudian ya, tidak adanya perhatian secara merata, keadilan sosial secara merata juga terjadi di bangsa ini. Coba kita lihat saudara kita yang ada di Papua, kawan-kawan, Bapak Ibu semua. Wah, apa mereka di sana hidupnya sudah bisa dikatakan jauh di atas apa namanya yang seharusnya, atau setidaknya apakah mereka sudah hidup dalam keadaan layak? Saya tuh beberapa teman-temannya berasal dari Papua ya, dan saya cukup banyak mendapatkan informasi perihal yang terjadi di Papua teman-teman, yang bagi saya secara pribadi sangat memilukan ya. Bangsa Indonesia ini sudah merdeka 80 tahun ya. Beberapa bulan yang lalu, 1 bulan lebih ya, sekitar 2 bulan ya, hampir 2 bulan kita sudah merayakan ulang tahun ya HUT yang ke-80 RI. Tapi teman-teman sekalian, tahukah berapa banyak warga Indonesia yang hari ini, baik yang ada di Papua ataupun di pulau-pulau lainnya, yang masih berada dalam kesusahan ekonomi? Padahal teman-teman sekalian, saya jadi ingat ya yang pernah disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa sebenarnya hasil sumber daya alam Indonesia ini kalau dikelola dengan baik dan tidak dikorupsikan ya, kan akhirnya ini korupsi itu gila-gilaan ya kawan-kawan ya, triliunan sekarang korupsinya itu ya, bukan lagi triliunan. Pak Mahfud menyampaikan bahwa setiap keluarga itu bisa diberikan uang sekian juta ya. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu beliau bicara 20-an juta ya, setiap keluarga. Kalau pengelolaan hasil sumber daya alam di bangsa ini itu tidak dikorupsikan, dan itu masuk akal teman-teman. Coba bayangin aja itu yang uang-uang dikorupsikan itu ya.